sooner than lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Jajici, NIM 22362 kelas area 5 manajemen. Saya di sini akan menulis satu tugas UAS yaitu manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Ratu Ayu Primuti Rahmania, Prajatma S.Hum MM YTCH CHT. Baik, saya di sini akan sedikit menuliskan tentang analisis implementasi OKR di Google Corporation. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Google Corporation dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berhasil menerapkan OKR sejak akhir 1990-an. Konsep OKR diperkenalkan ke Google oleh John Deere dan sejak itu menjadi bagian penting dari budaya kerja perusahaan. Melalui OKR, Google berupaya menjadi fokus, meningkatkan transparansi, dan memastikan semua karyawan bergerak ke arah tujuan yang sama. Pengertian OKR adalah singkatan dari Objectives and Characteristics, yaitu sebuah kerangka kerja manajemen kinerja yang membantu organisasi, tim maupun individu dalam menetapkan dan mengukur pencapaiannya. Tujuan mereka dalam praktiknya, OKR mengembangkan dua unsur utama, yaitu objektivitas yang bersifat kualitatif dan menggambarkan apa yang ingin dicapai, serta careless tes yang bersifat kuantitatif dan berfungsi untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Metode ini pertama kali dipopulerkan oleh Andy Grove Intel dan kemudian diperkenalkan oleh Google oleh John Deere yang membuatnya semakin dikenal luas. OKR dirancang untuk mendorong fokus, transparansi, dan menyelaraskan kerja di berbagai level organisasi. Melalui OKR, setiap anggota tim dapat lebih mudah memahami prioritas bersama dan mengevaluasi kemajuan berdasarkan indikator yang konkret dan terukur, sehingga mendorong kinerja yang lebih efektif dan terarah. Baik, selanjutnya ada penerapan OKR di lingkungan Google. Tiap divisi dan tim Google merancang OKR mereka sendiri yang kemudian diselaraskan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. OKR dibuat dalam periode kuartalan maupun tahunan dan dipublikasikan agar dapat dilihat oleh seluruh karyawan dan transparansi. Ini Google berhasil membangun budaya saling mendukung dan bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Selanjutnya ada dampak implementasi OKR. Implementasi OKR terbukti membantu Google tetap inovatif meskipun telah menjadi perusahaan raksasa. Melalui OKR, Google dapat fokus pada proyek-proyek prioritas, menyesuaikan strategi sesuai perkembangan pasar, dan mendorong karyawan untuk bekerja lebih kreatif. OKR juga menjadi alat penting dalam mengevaluasi kinerja dan menetapkan arah pengembangan produk dan layanan baru. Kesimpulan dari penerapan OKR di Google, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Pertama, pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Kedua, melibatkan semua pihak dalam menyusun dan melaksanakan OKR agar tercipta rasa memiliki. Ketiga, menjadikan evaluasi sebagai budaya untuk terus memperbaiki kinerja, bukan sekadar mencari kesalahan. Dengan mengadopsi pendekatan seperti ini, perusahaan di Banten dapat membangun SDM sumber daya manusia yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan jelaskan tentang analisis implementasi OKR di Google